Welcome back to my channel. Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng agar dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke, bab 107. Axel terlihat sangat marah. Aku sudah setuju untuk membagikan 100 juta dolar itu. Kau jangan terlalu kelewatan ya. Pemegang saham mencibir, kelewatan bagaimana? Kau tidak terima. Kau. Axel terguncang dan tak bisa berkata-kata. Dan bersamaan dengan itu seseorang mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Alina mendekati Nara dan berkata dengan suara gemetar, Nara, kau cari cara untuk membantu papamu. Nara menjawabnya dengan geram, bagaimana cara aku membantunya? Petik 2. Masalah ini seharusnya sudah selesai dari awal tetapi dia malah berbuat onar seperti ini. Kau lihat sekarang semua orang telah marah. Mereka juga bahkan tak menginginkan uang itu lagi, lalu apa yang bisa aku lakukan? Petik 2. Alina berkata dengan panik dan linglung, Nara, jika kau tidak bisa membantu maka kami harus masuk penjara. Papamu dan aku sudah berumur, Apa kau benar-benar tega melihat kami masuk penjara? Nara tampak begitu marah sampai gemetaran badannya, orang tuanya selalu saja membuatnya terancam dan tidak berdaya. Tetapi bagaimanapun juga mereka adalah orang tuanya sendiri, apa yang dapat dia lakukan? Saudara-saudaraku semuanya, tolong dengarkan aku. Nara berjalan mendekat, aku pasti akan membagikan 100 juta dolar yang telah dijanjikan itu kepada kalian semua. Petik 2. Saudara-saudaraku sekalian, tolonglah jangan memperbesar masalah ini demi aku. Pemegang saham, Direktur Su, kau jangan ikut campur dengan masalah ini. Petik 2. Orang tuamu sengaja mempermainkan kami. Jika hari ini kami tidak memberikan sedikit pelajaran kepada mereka nantinya mereka akan semakin ngelunjak. Petik 2. Raut wajah Axel dan Alina tampak pucat. Ucapan Nara pun mereka sudah tak mau mendengarkannya lagi. Ini benar-benar sudah gawat sekali. Alina berkata dengan resah, teman-teman semua, kami berdua sudah bersalah kepada kalian. Petik 2. Kami terlalu tamak. Ini salah kami. Kami mohon maaf kepada kalian semua. Kedepannya kami tak akan berani berbuat seperti itu lagi. Bagaimanapun juga kita semua adalah satu keluarga besar, mengapa? Mengapa harus sampai ribut seperti ini? Pemegang saham mencibir, Alina, kau tak perlu banyak ngomong. Tadi bukannya kau begitu arogan. Sekarang kau baru merasa takut. Petik 2. Aku beritahu ya, sudah terlambat. Minta maaf juga tak ada gunanya. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Petik 2, raut wajah Axel dan Alina semakin pucat. Memohon maaf pun sudah tak ada gunanya sekarang, jadi apa yang harus mereka lakukan? Di saat yang sangat genting ini, Reva keluar dan berkata, saudara-saudaraku semua, bolehkah mendengarkan beberapa patah kata dariku? Petik 2. Para pemegang saham itu berhenti berdebat dan menatap Reva. Setelah kejadian bos Kosasi itu sebenarnya para pemegang saham itu mulai memiliki sedikit kepercayaan yang sulit dikatakan terhadap Reva. Pemimpin kelompok para pemegang saham itu mengangguk, silahkan, Tuan Li. Reva tersenyum simpul dan berkata, terima kasih. Sebenarnya kita semua berinvestasi di perusahaan Su Group adalah untuk menghasilkan uang bukan untuk mencari keributan. Petik 2. Jika demi memuaskan nafsu, kalian ingin membalas dendam dengan mengirim mereka berdua ke penjara juga tidak ada gunanya. Karena bagaimanapun juga sekarang Nara adalah direktur perusahaan ini. Dia yang bertanggung jawab atas semua urusan dan perkembangan perusahaan. Jika kedua orang tuaku ini masuk penjara, menurut kalian apakah Nara masih bisa tetap fokus pada pekerjaannya dan bisnis perusahaan ini? Petik 2. Nantinya malah akan mengakibatkan perkembangan perusahaan ini tidak baik dan kerugiannya mungkin bisa lebih dari 100 juta dolar. Penjelasan Reva ini membuat para pemegang saham ini mengangguk-angguk setuju dengan ucapan Reva. Nara yang mendengarkan ucapan Reva itu tampak terkejut. Reva langsung menuju inti masalah dan dengan cepat menembus isi hati para pemegang saham ini. Tuan Li,
Kalau begitu menurutmu bagaimana seharusnya kita menyelesaikan masalah ini? Tanya para pemegang saham itu dengan serius. Kedua orang ini, Axel dan Alina, telah mempermainkan kami dengan seenaknya. Bagaimanapun juga mereka harus bertanggung jawab terhadap kami. Petik 2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 108. Reva menghela nafas dan menatap Nara. Bagaimanapun juga ini mengenai Axel dan Alina. Reva tidak berani sembarangan membuat keputusan. Nara langsung berkata, "Terima kasih atas pengertian kalian semua. Sekali lagi aku minta maaf kepada saudara-saudara semua. Sebagai tanda permintaan maaf dari aku, mulai hari ini, aku memutuskan bahwa kedua orang tua dan adik perempuanku tidak akan ikut campur lagi dalam masalah perusahaan." Petik 2. Begitu ucapan ini selesai diucapkan, Axel adalah orang pertama yang memprotes sambil mengerutkan keningnya. "Apa? Atas dasar apa kau tidak mengizinkan aku untuk ikut campur dalam masalah perusahaan?" Petik 2. Perusahaan itu milik keluarga kita. Aku adalah papamu, jadi sudah sewajarnya aku ikut mengurus masalah perusahaan. Para pemegang saham itu langsung membentak, "Orang tua, tutup mulutmu." Petik 2. Perusahaan ini adalah milik Direktur Su, bukan milik keluarga Sumu. Saham itu juga milik Direktur Su, bukan milik keluarga Su. Kau tak berhak untuk menangani masalah perusahaan. Petik 2. Axel berkata dengan gelisah, "Mengapa aku tak berhak? Aku adalah papanya. Aku yang membesarkannya, jadi dia harus mendengarkan dan menuruti aku. Jika perusahaan itu miliknya, ya sama saja dengan milikku juga. Aku beritahu kalian semua, aku tak akan pernah meninggalkan perusahaan ini. Semua urusan masalah ini harus aku sendiri yang tangani." Petik 2. Para pemegang saham itu mengecamnya, "Urus pamanmu. Jika kau masih saja keras kepala, aku akan mengirimmu ke penjara. Kau tangani saja masalah perusahaan di penjara nanti." Petik 2. Axel tampak tertegun, dia merosot pada kursinya dan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Nara dengan tak berdaya berkata, "Pa, Ma, kalian pulanglah." Petik 2. Memang tidak seharusnya kalian ikut campur dalam masalah perusahaan. Dan sebenarnya perbuatan kalian ini juga bisa dikatakan ilegal. Alina menyeka air matanya, "Bagus ya. Sekarang kau sudah hebat, sudah tidak membutuhkan kami lagi." Petik 2. Kami membesarkanmu dengan susah payah, tetapi sekarang hanya karena mengucapkan beberapa kata saja kau menyebutnya ilegal. Wajah Nara tampak semakin pucat karena marah. Kedua orang tuanya ini benar-benar membuatnya sakit kepala. "Sudahlah, Direktur Su, lebih baik kita panggil polisi saja." Para pemegang saham itu pun mengeluarkan ponselnya, "Mari kita kirim mereka ke penjara saja agar tidak perlu repot lagi." Petik 2. Saat Axel dan Alina mendengar ucapan itu, mereka langsung terlonjak ketakutan. "Baiklah, baiklah, kami pergi. Pemegang saham, jangan pergi dulu. Aku akan memanggil polisi. Ayolah, biar tak ada masalah lagi nantinya." Axel dan Alina tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka langsung melarikan diri dengan putus asa. Hana tampak kesal, "Kak, kau sangat keterlaluan. Bagaimana bisa kau memperlakukan kedua orang tuamu seperti ini? Kita ini masih satu keluarga." Para pemegang saham itu sangat berang dan menunjuk Hana, "Kau juga keluar dari sini." Petik 2. Dalam kasus ini, uang perusahaan bisa ditransfer keluar juga berkat kerjasama kau dengan kedua orang tuamu itu. Jika kau masih tidak mau pergi juga, aku akan memanggil polisi. Kesalahanmu juga tidak lebih baik dari kedua orang tuamu itu. Hana tampak begitu terkejut kemudian ikut melarikan diri bersama dengan Hiro. Para pemegang saham itu juga pergi karena telah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Mereka juga berpesan kepada Nara sebelum mereka pergi, "Direktur Su, adik perempuan dan kedua orang tuamu itu tidak boleh lagi ikut campur dengan urusan perusahaan sama sekali." Petik 2. Tetapi jika suamimu yang datang untuk bekerja dan membantu di perusahaan, kami menerimanya dengan senang hati. Nara tak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tak menyangka bahwa Reva akan begitu dihargai oleh para pemegang saham ini. "Kau dengar tidak?
Mereka memintamu datang untuk bekerja dan membantu di perusahaan. Kapan kau akan mengundurkan diri dari pekerjaanmu di rumah sakit dan menjadi sekretaris kecilku? Petik 2. Saat Nara mengatakan itu disertai dengan senyum menggoda. Reva juga tersenyum dan membungkuk ke arah Nara, apa untungnya menjadi sekretaris kecilmu? Apakah harus sibuk dari pagi sampai malam? Pipi Nara merona merah. Dan dia membalas dengan mengejek. Tidak tahu malu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 109. Axel dan Alina melarikan diri. Sampai di rumah mereka duduk di kamarnya sambil menghela nafas. Tiba-tiba, Hana dan Hiro mendorong pintu kamar dan berseru. Papa, Mama. Axel dan Alina sangat marah saat melihat Hiro. Hiro, kau masih berani pulang? Ujar Alina dengan marah, lihatlah hasil dari idemu itu. Bagus sekali ya. Kita telah membuat marah para pemegang saham itu dan kami berdua telah dikeluarkan dari perusahaan. Petik 2. Harus bagaimana sekarang? Hiro dengan canggung berkata, Pa, Ma, aku juga tidak tahu akan menjadi seperti ini. Siapa yang bisa menduga bahwa para pemegang saham itu lebih percaya kepada Reva yang tidak berguna itu? Petik 2. Tadinya aku hanya ingin membantu keluarga kita menghemat dengan membiarkan Reva yang menanggung masalah ini dan kita bisa menghemat 100 juta dolar. Petik 2. Hana kemudian berkata, iya, apakah para pemegang saham ini otaknya sudah rusak semua? Bagaimana mungkin mereka mempercayai seorang Reva yang lebih banyak gagal daripada suksesnya? Petik 2. Axel dan Alina juga tampak kesal dan stres. Sudahlah, kalian tidak usah banyak ngomong. Gara-gara ide burukmu, sekarang para pemegang saham itu tidak mengizinkan kami ikut campur lagi dalam urusan perusahaan. Menurutmu bagaimana baiknya sekarang? Hiro kemudian memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Pa, Ma, aku datang mencari kalian juga karena ingin membicarakan mengenai hal ini. Petik 2. Aku sudah memikirkannya. Setelah kejadian ini, meskipun para pemegang saham itu mengizinkan kalian berdua tetap tinggal di perusahaan tetapi kekuasaan kalian berdua juga sudah sirna, tak ada lagi yang tersisa. Petik 2. Jadi, daripada tetap tinggal di perusahaan, lebih baik kita membangun bisnis kita sendiri saja. Axel tampak terkejut dan bertanya dengan tak sabar, membangun bisnis sendiri. Petik 2. Alina menatapnya kemudian berkata, apakah kau sudah gila? Dari mana kita mendapatkan modal untuk membangun bisnis sendiri? Selain itu, memangnya apa yang lebih mudah dilakukan sekarang? Petik 2. Bagaimana jika nantinya merugi? Hiro berkata sambil tersenyum, Pa, Ma, masalah ini juga sudah kupikirkan sebelumnya. Kali ini kita mendirikan bisnis sendiri tanpa perlu menggunakan modal dan kita juga tidak akan rugi. Petik 2. Yang benar. Axel dan Alina tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Jangan-jangan kau ditipu orang lagi. Petik 2. Hiro tersenyum dan berkata, kali ini, tak ada orang yang bisa menipu kita lagi. Kita akan mendirikan perusahaan bahan obat yang khusus untuk membeli bahan-bahan obat lalu menyediakan bahan-bahan ini untuk perusahaan farmasi Su. Coba kalian pikir, apa yang biasanya perusahaan obat lain khawatirkan? Sudah pasti masalah penjualan kan? Sedangkan perusahaan kita akan didukung oleh perusahaan farmasi Su. Jadi tidak ada masalah lagi dengan penjualannya. Bisnis ini tidak hanya dapat memberikan keuntungan tetapi yang paling penting kita tidak juga akan rugi. Petik 2. Mendengar penjelasannya mata Axel langsung berbinar-binar dan berkata, ini ide yang bagus. Kebetulan beberapa waktu lalu para pedagang bahan obat yang biasanya menjual bahan-bahan kepada perusahaan farmasi Su sudah bubar dan sekarang perusahaan sedang mencari pemasok baru lagi. Jadi ini adalah waktu yang tepat. Lagi pula jika farmasi Su membeli bahan obat dengan pemasok lain itu akan menjadi keuntungan orang lain juga. Lebih baik kita sendiri saja yang menjadi pemasoknya. Petik 2. Lalu Alina tampak sedikit khawatir dan berkata, tetapi untuk menyetok bahan-bahan obat itu pasti memerlukan modal yang tidak sedikit. Dari mana kita mendapatkan uangnya sekarang?
Petik 2. Hiro tersenyum dan berkata, "Ma, kau tak perlu khawatir mengenai masalah uangnya. Kita akan mendaftarkan perusahaan kita ke dalam perusahaan Farmasi Su sebagai anak perusahaan dari Farmasi Su." Petik 2. Dengan cara ini, kita dapat mengalokasikan dana dari kantor pusat sehingga menjadi modal kita. Dan juga, para pemegang saham di kantor pusat itu juga tidak bisa ikut campur dalam perusahaan kita. Bukankah ini sangat luar biasa? Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.